banyak hewan kehilangan tempat tinggal akibat dari deforestasi, alih fungsi lahan, urbanisasi, dan perburuan. Akibatnya, beberapa spesies masuk ke dalam kategori terancam punah. Dari sudut pandang biologi, hilangnya habitat berarti terganggunya ekologi, rantai makanan, hingga proses reproduksi. Jika ini terus terjadi, maka keseimbangan ekosistem akan rusak. Namun, ada upaya konservasi yang dapat membantu menjaga kelangsungan hidup spesies, salah satunya yakni melalui Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya saat ini bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga pusat konservasi, penelitian, dan pendidikan. Salah satu peran penting mereka adalah dengan menyediakan habitat buatan yang dirancang semirip mungkin dengan habitat asli satwa. Tujuannya yakni untuk menjaga perilaku alami, kesehatan, dan keberhasilan reproduksi hewan. Berbagai jenis burung seperti cunei mas, ibis roko-roko, kangkareng perut putih, dan pecuk padi hitam menunjukkan bahwa kebutuhan habitat sangat dipengaruhi oleh keberadaan vegetasi dan struktur ruang. Mereka memanfaatkan strata vegetasi menengah hingga tinggi untuk makan, bertengger, dan beristirahat, sehingga keberagaman pohon, ranting, serta ruang terbang menjadi elemen penting dalam mendukung aktivitas alami mereka. Meskipun kandang burung di Kebun Binatang Surabaya telah menyediakan pepohonan, kolam, dan tempat bertengger, penambahan pohon berbuah, variasi ketinggian tangkringan, serta ruang terbang yang lebih luas masih diperlukan agar perilaku harian mereka dapat berlangsung lebih optimal. Berpindah pada satwa darat, terlihat bahwa Kebun Binatang Surabaya berupaya menata habitat agar menyerupai lingkungan aslinya. Struktur berayun dan tali digunakan untuk mendukung aktivitas monyet dan beruang. Kolam dangkal penting bagi berang-berang dan buaya untuk berendam dan menyesuaikan suhu tubuh. Serta area terbuka berumput diperlukan bagi rusa, kijang, jerapah, dan zebra untuk melakukan grazing sesuai naluri mereka. Untuk meningkatkan kualitas habitat, beberapa hal dapat dilakukan, seperti memperbaiki manajemen kebersihan kandang melalui pembersihan terjadwal dan monitoring yang lebih ketat, menata ulang habitat dengan penambahan vegetasi, area berlindung, substrat tanah ataupun pasir, serta enrichment seperti batang kayu dan tempat bermain. Selain itu, pengaturan suhu dan kelembapan melalui sistem kontrol iklim juga penting untuk menyesuaikan kebutuhan ekologis tiap spesies. Dengan langkah-langkah tersebut, fungsi kebun binatang sebagai konservasi ex situ dapat berjalan lebih efektif dalam menjaga perilaku alami dan kesejahteraan satwa. Melihat hal tersebut, jelas bahwa upaya-upaya ini memiliki kaitan erat dengan prinsip kontinuitas. Kontinuitas satwa hanya dapat terjaga apabila habitat dikelola dengan baik dan kebutuhan ekologi spesies terpenuhi. Peran KBS dalam menyediakan habitat buatan, merawat kesehatan satwa, dan mengelola perilaku alami merupakan kontribusi nyata terhadap upaya konservasi. Hal ini sejalan dengan SDGs 15 Life Online yang menekankan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati serta pencegahan kepunahan spesies. Dengan pengelolaan yang lebih ekologis, kebun binatang bukan hanya sekedar ruang rekreasi, namun menjadi bagian dari solusi pelestarian satwa. Selain kondisi satwa, sarana dan prasarana kebun binatang juga perlu mendapatkan perhatian. Danau rekreasi idealnya dilengkapi sistem filtrasi air yang lebih baik agar tetap bersih dan aman. Beberapa kandang yang menimbulkan bau kurang sedap membutuhkan peningkatan frekuensi pembersihan, perbaikan drainase, dan perawatan harian agar tetap higienis bagi satwa maupun pengunjung. Untuk kenyamanan dan keselamatan, pemisahan jalur antara pengguna e-bike dan penjalan kaki juga penting dilakukan melalui
melalui penambahan marka jalan atau pembatas jalur sehingga arus pergerakan menjadi lebih tertib. Pada akhirnya, hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa kontinuitas satwa sangat bergantung pada pengelolaan habitat yang tepat dan berkelanjutan. Kebun Binatang Surabaya telah berupaya menjaga spesies yang rentan melalui habitat buatan yang aman dan terkontrol. Namun, keberlanjutan kehidupan satwa tetap menjadi tanggung jawab bersama. Tindakan sederhana seperti menjaga lingkungan, tidak merusak habitat, dan mendukung program konservasi merupakan langkah kecil yang memberikan dampak besar bagi kelestarian satwa di masa depan. Nah, upaya pelestarian ini juga mendukung beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertama, SDG 11, Sustainable Cities and Communities, melalui pengelolaan ruang hijau dan fasilitas yang lebih aman bagi pengunjung. Kedua, SDG 13, Climate Action, lewat perlindungan vegetasi dan pengurangan resiko kerusakan lingkungan yang dapat memperburuk perubahan iklim. Dan tentu saja SDG 15, Life on Land, dengan menjaga keanekaragaman hayati serta melindungi satwa dari ancaman kepunahan. Nggak ada